Sahabat tangguh, bersyukurlah atas apa yang sudah kamu punya, sekecil apapun. Karena dengan bersyukur, maka akan bertambah nikmat yang kamu punya. Pantang Ngemis kembali lagi hadir di hadapan sahabat tangguh semua. Dan seperti biasa, hari ini Zi tidak sendiri. Zi ditemani oleh salah satu sahabat tangguh kita yang berada di kota Depok, sahabat tangguh. Kira-kira sahabat tangguh kita ini punya informasi apa ya mengenai sosok tangguh kita hari ini? Halo. Halo Kak Zi. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Namanya siapa kamu? Irba. Irba, oke. Iya. Irba ini punya informasi apa tentang sosok tangguh kita kali ini? Iya, aku kan semakan mie ayam tuh. Mie ayam, oke. Nah, di situ aku liatin ada nenek-nenek yang kerjaannya kayaknya nyuci piring terus gitu loh. Ada yang makan, habis makan terus dia cuciin piringnya. Ada yang makan cuciin piringnya gitu kan. Nah, sampai aku tanya juga kan, cari tahu juga namanya gitu kan. Aku tahu namanya Nenek Muhani gitu Nenek kan. Muhani, oke. Nah, aku mau nanya nih di sini, Nenek Muhani kan seorang pencuci piring ya. Nah, itu cocok nggak sih buat jadi sosok tangguh di Pantang Tangguh Ngemis gitu ya? Heeh. Kita belum pernah sih menerima sosok tangguh yang memberikan jasa kayak cuci piring gitu-gitu ya. Coba kita tanya. Boleh. Dia masih kerja ya. Tapi dia masih kerja setiap hari kerja di situ ya? Aku sering makan di situ terus selalu kerja. Oh. Jadi tukang cuci piring itu. Sahabat tangguh dan juga Isbah, hari ini kita akan bertemu dengan Nenek Muhani berumur, tau nggak umur berapa? Aku belum tahu sih kalau umur. Oke, jadi kamu cuma kenalan namanya aja, iya, belum cuma kenal ngulik namanya sampai aja. sejauh itu Iya, ya. belum. Sahabat tangguh dan juga Irba, hari ini kita akan bertemu dengan Nenek Muhani, seorang tukang cuci piring di tempat makan mie ayam ya. Seperti apa sosoknya? Ikuti perjalanan Zi dan Irba di kota Depok. Sebelah mana? Kamu ingat nggak? Pinggir jalan persis buat pinggir jalan. Nah, ini nih. Iya itu. Tuh kan bener Kak, lagi cuci piring. Kayaknya kasihan banget, udah tua gitu. Upahnya berapa ya cuci piring? Pasti nggak seberapa sih Kak. Iya biasanya. sih. Bosnya yang mana? Itu tuh yang pakai kerudung kuning. Itu yang di dalam gerobak itu ya? Iya, heeh. Koji. Gimana ya ngomongnya supaya bosnya bisa ada di sini gitu? Ya, tolong dikondisikan ya. Ya udah. Oke, sahabat tangguh, seperti apa kisah dari Nenek Muhani? Ikuti terus Pantang Ngemis. Masuk aja tante. Ceritain tentang sosok nenek. Oh, maaf ya. Maaf ya, nggak apa-apa. Ya, tante apa Ya, kabar? baik. Ya. Ingat nggak ini? Oh, siapa? ingat ya, suka makan mie ayam tepat ibu. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Jadi gini, kami dari tim Pantang Ngemis kenalin ini teman-teman saya. Iya. Jadi Nenek Muhani ini mau kita jadiin sosok tangguh di acara kita. Mungkin Tante bisa kasih tahu sedikit banyak cerita tentang kehidupan nenek seperti apa gitu. Awal mulanya kan dia datang minta apa namanya? Minta kerjaan. Kata saya, orang udah tua kok minta kerjaan, bisa nggak ya? Aku bilang cuma minta Kalau kerjaan gajinya doang. maaf berapa? Dia kan nggak minta gaji sekian gitu, nggak cuma dikasih sama Pak D 40, kadang 35 Per hari. Nah, ini kan udah mau jam 2 nih ya, Iya. mendekati jam 2. Boleh nggak tunggu sebentar aja sampai challenge kita selesai? Nggak apa-apa ya, saya tunggu. Iya, nanti bakal ada izin kita nih Bu yang masuk. Mohon bantuannya, mudah-mudahan nanti nggak sampai siang banget lah pokoknya. Ya, Kasih ya. Terima kasih Teh. ya makasih. Makasih Bu. Hati-hati. Oke, sahabat tangguh, challenge pertama kita yaitu menguji keikhlasan. Nek, Ya. Ibu saya mau nanya nek, Iya. Jalan Pemuda di sini di mana ya nek? Oh, Jalan Pemuda. Iya nek. Oh, Irma di sini. Saya mau cari kerja, jadi saya disuruh ke Jalan Pemuda nek. Saya alamatnya tuh nggak tahu nek, cuman taunya Jalan Pemuda. Jadi saya nek. nggak tahu.
Saya dari Bandung, Nek. Bandung. Iya. Saya kan nggak ada duit lagi, Nek. Dompet saya hilang. Jadi saya bingung ke Jalan Pemudanya gimana. Saya nggak tahu, Nek. Yang tahu bang. Sini, Imam, ini nih nanya alamat. Nek. Kalau boleh, Nek. Saya mau minta ongkos sama nenek. Saya nggak megang duit. Ntar kalau udah selesai saya baru dapat duit. Saya nggak megang duit. Nenek kalau kerja selesainya jam berapa biasanya, Nek? Asal habisnya ini aja. Saya kan di sini suruh nyuci bersih-bersih. Masih Ya. kuat nenek kerja, Nek? Ya, orang masih diadain umur. Saya masih doyan nasi. Jadinya ya saya kerja, ngapain? Memang penghasilan nenek itu buat apa, Nek? Ya, buat makan lah. Buat makan nenek sendiri apa buat cucu nenek Ada juga? cucu, ada anak. Nggak anaknya aja yang kerja, Nek? Ya, kalau cukup mas saya juga kagak kerja. Nek, saya juga dari tadi udah capek jalan, Nek. Saya juga lapar, Nek. Nenek nggak punya duit sama sekali, nggak megang duit sama sekali, Nek. Kali aja nenek bisa mintain duit ke bosnya dulu untuk saya, bantuin saya, Nek. Saya takut. Nenek bisain mintain makan nggak, Nek, ke bosnya, Nek? Takut saya, Bun. Ada pisang saya, nah. Pisangnya boleh buat saya, Nek. Boleh. Nenek ikhlas ini ngasih ke saya, Ikhlas. Nek. Udah kenyang saya. Tapi nenek udah makan juga, Nenek. Udah nggak percaya, tanya aja ibu itu. Iya, iya, dah. Iya. Belum punya uang katanya Iya, belum tadi. punya uang tapi berusaha buat ngasih sesuatu lah ke ibu-ibunya itu karena mungkin kasihan kali ya emang. Tadi kasih apa ya? Pisang ya kalau nggak Kayak salah pisang, ya. mm. Pisang. Belum tentu kan dia udah makan atau belum, tadi bilangnya Benar, tadi udah aja kan. Mm-mm. Iya, aku salut banget sama Dan kayaknya cuma punya pisang itu doang ya, nggak punya yang lain. Tapi alhamdulillah Iya, masih mau berbagi masih gitu mau ya. berbagi, neneknya ikhlas dan challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Dari sana 800, saya jual 1000, kalau 50 dapat 10.000. Oh, gitu. Dikit, Nek. Iya. Nenek dagang nih. Bukan, saya mau suruh nyuci mangkok. Itu ada yang ngasih gede. Iya, Nek. Oh, Nenek bantu-bantu nyuci. Iya, sama Pak Dek. Diupah gitu ya, Nek ya? Iya. Iyalah, kalau kagak begawe mah nggak ada upah. Nek, tak bantu boleh, Nek. Enggak, Hah? enggak usah. Biar Nenek nggak capek. Enggak. Irba, kamu coba sedikit nyentil sih sebenarnya. Nenek mau nggak ngemis kayak kakek yang itu gitu ya. Terus
Kamu boleh tanyain apa aja yang mau kamu tanyain. Oke. Selamat bertugas. Siap. Sini aja. Sahabat tangguh, itu tadi Irba, salah satu sahabat tangguh kita yang berada di Kota Depok. Bila sahabat tangguh ingin sekali seperti Irba berada di sini, ikut berpartisipasi, sahabat tangguh bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti dengan senang hati kami akan undang supaya sahabat tangguh tahu bagaimana kami mencari sosok tangguh di episode Pantang Ngemis. Dan sekarang kita lihat Irba untuk sedikit menguji apakah nenek pantang ngemis atau tidak. Makan mie ayam, Neng. Iya, di sini aja. Mau dibungkus aja. Duduk ya nih. Oh iya. Kalau boleh tahu emang nenek umurnya berapa tahun emang? Oh, masih giat banget nyuci piring. Umur saya 64. Anaknya udah kerja. Udah kerja ya buat dia. Kalau saya kan masih doyan nasi. Ya, saya mau nyari sendiri aja untuk ngaji, untuk makan. Kalau nggak ikut ngaji, ini kita orang tua kita nggak pernah ke sebutin. Oh iya. Ahli Oh, kubur. masih berdoa untuk orang tua Iya, juga ya walaupun makanya. udah. Ya, nikmatin aja jalanan hidup. Nggak apa-apa Tadi nih. bapak ajakin ngemis, tapi nenek nggak mau. Oh Ya, gitu. kalau ngemis kan lumayan dapatnya. Iya sih Nek. Enggak. Nenek nggak tergiur katanya. Oke, kalau misalnya ngemis emang dapetnya berapa kek? Ya kalau sehari itu bisa dapat 300, kalau sepi. Ya ampun Nek. Sepi, kalau rame bisa 500. Udah WhatsApp aja. Berarti Nenek lebih senang berbagi daripada minta-minta ya Nek? Iya, kalau dibagi suka sedih. Kapan saya bagi? Gitu. Oh, malah sedih gitu kadang? Iya, Oh, sedih. ya Makannya Allah. juga nggak ketelan. Nggak ketelan nikmat gitu ya? Iya, gitu. Harusnya bagi-bagi lagi sama yang pada lapar. Ya ampun. Nenek kok sedih Nek? Sedih. Aduh Nek. Makanya nih kayak saya juga bisa berbagi. Ya, ini bukan saya Iya. Ya, saya bagi lagi. Iya, saya nggak biasa minta-minta. Nenek kalau saya dengar-dengar kayak Nenek setelah nyuci piring ini juga ya Pak? Jualan kue juga ya katanya ya? Iya, kalau pagi gitu. kue padang. Dari sono 800, saya jual 1000, kalau 50 dapat 10.000. Asal rajin juga saya makan ada aja yang bagi. Ya alhamdulillah kalau gitu ya Kan Nek. sekarang mah rumah-rumah pada komplek, rumah saya yang buangin sampah. Oh Nenek yang suka buangin sampah juga? Sampah di perumahan rumah saya. Oh gitu. Iya. Jadi apa aja Nenek kerjain ya? Iya. Bener-bener nggak mau ngemis gitu ya Nek ya? Iya, ogah saya takut kalau Walaupun- mulai dibagi. Ogah saya mau hasil sendiri gitu. Ya walaupun penghasilan kakeknya banyak gitu ya Nek ya? Iya. Minta saya nggak tergiur sama duit. Saya yang penting sendiri saya sehat. Bisa ketemu sore pagi lagi gitu. Udah berapa lama kalau jadi kue keliling? Ya udah dari ada 20 tahunan. Wow. Sampai sekarang udah punya cucu saya. Oh gitu. Tadi ada ibu-ibu minta duit. Nih minta duit. Lah saya kagak megang duit. Kalau pinjemin sama bos ya saya takut. Gimana Bu? Udah dibungkus belum? Udah. Oh udah. Ya udah Nek, aku tinggal dulu ya Nek. Kek. Makasih ya udah ngobrol-ngobrol. Ya berapa? Tapi
Oke, makasih. Nek, kakek tinggal dulu ya. Iya, jadi. Yuk. Aduh, aku salut banget deh sebenarnya sama nenek Mohani ini ya. Aku baru tahu ternyata dia kerjanya nggak cuma nyuci piring doang. Oh, Dia juga jual kuenya orang-orang gitu dijualin. Oke. Cuma dapat untung 200 perak doang. satu kue. Mm-mm. Oke, Karena terus? dia dari sana udah dijual 800 rupiah. 800 dari sana, berarti dia jual 1.000. Mm-mm. Makanya aku Ulet juga ya salut banget. kerjanya. Kerjanya nggak cuma satu. Untuk apa uangnya? Kamu sempat tanya nggak? Iya, aku sempat nanya tadi. Ya dia cuma pengen ngasih ke cucunya juga, pengen apa namanya ya, beramal juga. Dia sempetin gitu kak. Aku juga Luar biasa ya. Walaupun kagum banget. buat dia kerja itu bukan sekedar mencari uang, tapi buat dia kerja itu bisa sedikit beramal dengan siapa saja. Luar biasa, mudah-mudahan kita yang masih muda pun bisa mengikuti jejak nenek untuk Iya. nilai positif. Tadi ketika kamu tanyain neneknya mau ngemis atau tidak, dia jawab apa? Enggak, dia nggak mau. Katanya dia nggak mau makan uang yang dikasih orang secara cuma-cuma kayak gitu. Oh, Masya Allah. Jadi dia benar-benar mau kerja, Bener-bener mau kerja itu dia. yang dia dapetin gitu. Mau pakai keringat dia sendiri lah gitu, mau pakai tenaga dia sendiri. Alhamdulillah nenek Mohani, neneknya baik sekali. Terus tadi juga pantang ngemis. Tadi juga saya sempat dengar statementnya dia bahwa beramal itu nggak harus dari uang, Iya. tapi bisa dari tenaga, bisa dari doa, bisa dari apa aja. Iya, kata benar. nenek ya. Luar biasa. Sahabat tangguh, jadi Jo Irbah, challenge kita tentang pantang ngemis. Ini lagi masuk. Ngobrol. Sahabat tangguh dan juga Irbah, ini challenge terakhir kita ya, menguji apakah sosok tangguh kita sabar atau tidak. Tadi yang pertama kita sudah uji apakah nenek ikhlas atau tidak. Alhamdulillah Iya. neneknya ikhlas. Lalu tadi Irbah juga sudah mengulik sedikit apakah nenek mau ngemis atau tidak. Alhamdulillah neneknya nggak mau. Dan ini challenge terakhir kita, sahabat tangguh, kesabaran. Akankah dilalui oleh nenek? Kita lihat. Yang suka bakar-bakar sampah di ini ya? Iya, di rumah saya. Iya, benar-benar saya ingat. Emang apa nih? Jadi ibu boleh bakar-bakar di situ. Tapi ibu harus lihat-lihat. Ya emang saya disuruh. Ngapain ibu mau disuruh-suruh? Nenek, Iya. nenek bakar sampahnya di mana? Di kebun saya. Iya, memang di kebunnya ibu ini. Tapi kebun ibu ini itu dekat rumah. Kemarin kan anak saya itu masuk ke rumah. Jadi kena polusi, anak saya sampai nyesek-nyesek. Emang rumah kamu di mana? Itu dekat kebunnya ibu. Oh, enggak. Ibu bakar-bakar. Enggak, orang dekat Kalau misalkan musola. ada anak-anak yang tiba-tiba sakit karena polusi bakar-bakaran ini nggak tanggung jawab nggak? Enggak, saya bukan sampai disuruh. Disuruh sama perumahan. Udah lah, nggak mau. Lah kan saya dapat duit habis bulan. Alhamdulillah, sahabat tangguh dan juga Irbah, semua challenge sudah terlewati sama nenek ya. Hari ini kita akan berikan sedikit kebahagiaan untuk nenek dan keluarganya. Karena hari ini spesial pantang ngemis bagi-bagi bahagia, kita akan ngajak nenek sama keluarganya untuk makan bersama ya. Kita lihat apakah neneknya senang atau enggak nanti. Sekarang Zia akan turun memberikan sedikit rezeki sama nenek ya. Kamu tunggu sini. Nanti ketika Zia sudah memberikan rezeki sama nenek, kamu baru turun. Oke, ya. siap. Supaya bisa kenal kalau kamu bagian dari kami. Oke? Terima kasih. Oke. Biasanya bekas-bekas plastik, bekas-bekas asapnya itu loh bu, asapnya itu kemana-mana. Itu bikin anak saya juga nyesek. Kok ada apaan sih ini? Ini nenek suka bakar-bakar itu polusi lah. Ini kenapa? Kerjanya cuci piring dah, cuci piring aja. Ya, nenek jangan mau. Kenapa nih? Maaf. Kenapa? Nenek jangan mau lah kalau disuruh bakar-bakar.
suka bakar sampah tuh? Emangnya disuruh saya sama adik saya. Tapi Emang sampah saya. kemarin nggak ada yang komplain. Enggak, malah pada nyuruh. Yang tetangga juga mau buang sampah. Yang di pas dorong-dorong enggak ngambilnya suka 3 hari. Jadinya dia nggak suka. Anakku kemarin ini loh sesek loh. Takut sih lah nerima-nerima begini duit. Alhamdulillah, tapi ini uangnya nenek. Sesek dibawa ke rumah sakit loh, Nek. Enggak, saya mau bakar sampah kagak ada orang. Enggak, Aja jangan-jangan biar anak-anak di situ. kagak. Sengaja jangan-jangan nenek ya, Nek ya. Sengaja ya, Nek ya. Gini aja, mendingan mbak-mbak semua pulang aja. Nanti kita yang selesaikan ke sana ya, Nek ya. Kita tanya apakah ada yang komplain atau enggak, gitu aja ya. Kok tiba-tiba begini pada Ya udahlah. Nggak jadi makan. Oh, nggak jadi ya. Oh, nggak jadi nanti ntar aja tuh. Terus saya juga kaget Mbak, mereka marah-marah sama nenek. ada apaan sih ini ah? Jadi Mbak, saya jalan lagi ya. Nek, saya jalan ya Nek. Iya, Ade, iya, Bude. Iya si bapak. Saya nggak kenal. Mau ngajak. Iya, saya nggak biasa ngemis, ogah. Terus nenek bilang apa tadi? Ya nggak mau, hasil tenaga saya sendiri. Mendingan hasil tenaga nenek sendiri. Iya. Oh, ngapa sih dia ngotot-ngotot? Iya dah. Saya mau nyuci piring itu. Saya pengen nyuci piring. Ya, bentaran doang. Oh iya sayang. Ada apa Saya kalian? nanya, nenek udah lama kerja di sini. Belum, baru. Barunya berapa lama? Baru ada sebulan. Sebulan. Iya. Biarin orang disuruh sama pandai, enak saya timbang nyuci piring daripada kuli pembantu nyuci udah nggak kuat badan. Suka 30, suka 40 bagi sehari. Nenek nggak punya anak, nenek? Ada anak saya guru, Guru apa? guru agama. Oh, terus kenapa tuh masih kerja? Biarin saya masih ada tenaga. Oh, buat apa biasanya nenek kalau kerja uangnya? Ya buat makan, buat bagi cucu, buat ngaji. Tadi ada yang kesini ibu-ibu Iya, minta duit atau apa ini? minta duit. Buat ongkos, saya bener jujur nggak megang duit, suruh minjemin sama buah saya takut. Ya udah, ada makanan saya kasih makanan. Makanan apa? Pisang tadi beli sama bundut itu. Emang tadinya buat nenek makan. Iya, tapi saya nenek udah bagi. makan. Iya, sama yang punya toko juga saya bagi 2 biji. Saya suka ngambil layar ke situ. Baik banget nenek. Terus tadi bapaknya ngajak ngemis, nenek nggak mau. Nggak mau lo kata enak nih, duit bisa banyak, boga Iya sih, emang bisa banyak. Kalau apa? Kalau ngemis duitnya bisa buat di rumah gitu ya? Buat beli. buat beli apa baik, buat ini ke inian kebutuhan. Tapi saya mah enggak, udah makan gua udah cukup, udah tua. Tadi ibu-ibu marah-marah, nenek nggak ikutan marah aja. Kagak, habis saya kagak biasa marah. Ini sabar banget. Iya. Nek, nenek pegang nih, nek, uang ini, nek. Coba kita hitung ada berapa. Oh enggak, saya takut duit banyak tinggi. Hitung dulu ada berapa, nenek pegang nih. Oh, Pegang. enggak. Pegang dulu. Aku mau hitung, bantuin hitung. Oh enggak, ntar ada apa-apanya saya takut. Lah kan uang saya. Oh enggak.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa tuh, Nek? 1 juta buat nenek uangnya. Takut neng saya mah. Enggak. Ini rezeki buat nenek, karena nenek orangnya baik, nenek orangnya sabar, dan masih mau kerja. Kenapa kok nenek sedih? Ya aku kan takut duit gitu. Enggak. Ini ikhlas. Enggak. Ini ikhlas, Nek. Ini duit rezeki nenek dari tim Mata Ngemis CTV. Takut saya nerimanya. Udah. Aku nggak mau nih. Nyari yang halal aja. Ini aku kasih rezeki buat nenek 1 juta rupiah. Nenek pegang. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini uang halal dari tim Pantang Ngemis CTV, Nek, buat nenek. Ntar ada ininya enggak, saya takut. Rezeki orang baik. Aku diajak ngemis, aku nggak mau. Iya. Maaf, tadi itu semua teman kita nih. Nggak tahu nenek. Iya, maaf ya. Tadi kita menguji apakah nenek mau ngemis atau tidak. Alhamdulillah nenek nggak mau ngemis. Makanya hari ini dikasih hadiah, dikasih rezeki. Mudah-mudahan rezekinya bermanfaat ya. Buat apa kira-kira uangnya? Buat amal lagi saya mah. Buat amal. Iya. Emang berapa ini gitu? 1 juta. 1 juta. Takut saya mah nerima begini duit. Alhamdulillah, tapi ini uangnya nenek. Simpen, bawa pulang. Nenek pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat, berkah dan barokah ya. Ini Nek, sini kita diri. Ini tadi nenek nanyain kan uangnya dari mana? Iya. Ini uangnya dari tim Pantang Ngemis CTV. Ini mereka ini. Oh, iya. Gitu. Ini teman saya yang kasih informasi kalau nenek tuh kerjanya nyuci piring di sini. Oh iya, benar. Kalau nggak karena Irba kita nggak akan bisa ketemu nih di sini nih ya. Irba, kamu punya satu tugas lagi nih. Pada baik-baik banget. Amin, alhamdulillah. Tolong jemput keluarganya nenek ya. Nanti kita ketemu di tempat makan. Kita telepon-teleponan aja ya. Oke. Satu tugas. Pamit dulu ya. Iya. Permisi. Karena hari ini nenek kepilih jadi sosok tangguh di acara kami. Iya. Hari ini Pantang ini spesial bagi-bagi bahagia nih. Iya, oh gitu. Iya, kita mau ngajak nenek sekeluarga makan. Oh. Mau? Mau. Nanti tim kami menjemput salah satu keluarga nenek yang ada di rumah. Iya. Sekarang nenek ikut aku, kita makan. Ya? Wah, saya mau pengen nyuci piring dulu. Iya, nanti kita jalan dulu, habis itu selesai terus kita baru makan. Ya, sekarang ikut aku dulu, kita ke mobil. Kasih sayang orang tua terpancar jelas dari sosok nenek Muhina. Mengerjakan berbagai jenis pekerjaan demi anak dan cucunya. Tubuh kecilnya memang terlihat lemah, tapi kerja keras dan perjuangannya sangat luar biasa. Menjadikan tubuh kecil ini mampu menahan beban berat dan tanggung jawab sebagai orang tua seorang diri.
bertahan dalam keterbatasan dengan penuh kesabaran dan pantang ngemis. Sampailah kami di sebuah mall yang tidak jauh dari tempat jualan nenek di kota Depok. Dan kita ketemu dengan anaknya, menantunya, dan 2 cucunya. Alhamdulillah hari ini nenek terpilih jadi sosok tangguh di acara Pantang Mis. Dan hari ini kita mau ngajak makan malam nih. Sama nenek, sama masnya, sama mbaknya semua ya. Ya, yuk. Kami langsung menuju ke tempat makan. Nah, ini tempatnya. Ada salah satu cucu nenek yang sedang berulang tahun. Ima, ulang tahun? Nek, Mas sama mbaknya aku pamit dulu sebentar ya. Nanti aku kesini lagi ya. Aku mau cari sesuatu sama Isbah ya. Tunggu sini ya, sebentar ya. Dan kami ingin memberikan sedikit kebahagiaan untuk mereka. Silakan makan, silakan. Silakan. Ini makanan pertama nenek yang hari ini yang nenek makan. Lihatlah, nenek lahap sekali dan bahkan habis. Nenek udah kenyang ya? Kita punya hadiah nih buat Ima. Mana ya hadiahnya ya? Alhamdulillah. Tiup lilin sekarang juga. 1, 2, 3. Yuk. Tuh, dapat hadiah. Ini kadonya buat Ima ya. Ini satu lagi buat Abang. Nanti dibuka di rumah ya. Bilang apa? Sekarang kita pulang ya. Mau pulang? Yuk. Ya, Nek. Assalamualaikum. Ayo silakan duduk. Alhamdulillah sampai juga. Iya nih. Abang mau buka kadonya. Buka ya. Ayo tebak apa? Apa tuh? Baju tidur buat Neng. Baju lintas tuh mainan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ih, tambah cantik nih dedenya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang kan Nek melihat cucunya, senang banget. Senang sekali. Nenek kita punya hadiah nih buat nenek sama masnya sama mbaknya. Ya, Mbak ya. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat. Amin. Nenek bahagia sekali tadi ketika tim membawakan sembako. Sembako masuk satu demi satu. Nenek melihatnya ada apa ya di dalamnya. Ia sempat tidak berkata apa-apa, sahabat tangguh. Hanya menangis. Menangis karena sedih. Karena ia belum punya persiapan untuk bulan Ramadan. Dan berkali-kali tadi mbaknya cerita, dia ingin sekali punya 1 karung beras, sahabat tangguh. 1 karung beras yang mungkin bisa untuk bekal mereka Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini dijabah sama Allah. Dan 2 box kecil sahabat tangguh ini untuk nenek jualan. Mudah-mudahan dengan ini nenek bisa lebih mudah jualannya. Dagang batin saya sedih. Sedih, saya bawa makanan. Bawa makanan tapi ini ibu-ibu tawarin tapi banyak yang utang, saya masa ikhlasin aja. Ya Allah, masa suka ada yang ngutang? Tiap hari saya kalau nggak habis, padahal saya nggak dapat duit. Jadi duit sampah tuh masih buat tombokin bayar dagangan. Kenapa mau ngutangin orang-orang? Habis saya kesian. Jadinya saya ingat ke situ sedih. Saya sedih lebih parah juga, dia juga sedih, sama-sama menderita. Biar banyak rezekinya. Iya. Ditinggal bapak waktu Mas umur berapa, Mas?
lulusan SD. Berarti sejak itu nenek benar-benar berusaha sendiri, berjuang sendiri sampai kelar S1, sahabat tangguh. Kata orang-orang begini, katanya anak tukang es mana mungkin katanya dia kuliah gitu. Saya masih dengar, saya sakit batin saya, jadinya saya sungguh-sungguh ini dia. Iya, semoga nenek sehat-sehat. Amin ya Allah. Ini ada tambahan rezeki buat nenek. Ini buat saya. Iya, mudah-mudahan berguna buat Doa saya dikabul ya Allah. buat bayar hutang atau buat apapun yang bisa Iya, meringankan punya beban utang nenek. saya, Neng. Dan mudah-mudahan dengan ini sedikit beban nenek bisa berkurang. Terima kasih karena nenek mengajarkan kami banyak sekali. Semoga bermanfaat ya Mas ya, berkah dan barokah buat semuanya. Dan rezeki yang nenek terima ini tidak ada biaya potongan pajak ya Mas ya. Semuanya alhamdulillah punya nenek ya. Iya dah. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan. Dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang tangis. Saya Zi Alatas beserta teman saya Irba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit dulu ya Nek ya, sehat-sehat. Sampai kemana biar pada sehat ya, Neng. Amin. Selagi masih berusaha, selagi kita masih punya tenaga, kita pasti ada jalan untuk menuju apa yang kita inginkan. Yang penting berdoa, bertawakal, dan sabar. Itu kunci bagi nenek. Beramal itu tidak harus memakai uang, tapi juga bisa memakai tenaga. Seperti Nenek Mohani yang sudah memberi pelajaran ke Irbah seperti apa kehidupan ini.